Bismillah menang lagi. Timnas Indonesia berangkat ke Vietnam hari ini dan diperkirakan tiba di Hanoi sekitar nanti sore atau malam. Timnas Indonesia akan segera berangkat ke Hanoi, Vietnam pada Sabtu 23 Maret 2024 pagi waktu Indonesia Barat. PSSI mencarter pesawat untuk penerbangan timnas kali ini. Para pemain dan segenap ofisial tim akan terbang pada pukul 10:00 waktu Indonesia Barat dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Mereka menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Timnas Indonesia akan terbang ke Hanoi menggunakan Garuda Indonesia hari ini Sabtu pukul 10:00 waktu Indonesia Barat dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, kata media officer PSSI Bandung Saputra. Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan matchday keempat kualifikasi Piala Dunia pada 26 Maret mendatang. Pelatih Shin Tae-yong mematok kemenangan dalam laga kedua kontra Vietnam di Stadion Mai Dinh, Hanoi nanti. Ia ingin membuktikan bahwa skuad timnas Indonesia mampu mengalahkan Vietnam di markasnya. Timnas Indonesia memang tak pernah menang di Hanoi dalam waktu lama. Kalau begitu sekarang, saya akan membuktikan bahwa kita akan menang di Hanoi, kata Shin dalam konferensi pers usai laga Indonesia versus Vietnam di Jakarta. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo turut memberikan apresiasi atas kemenangan timnas Indonesia lawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pria yang akrab disapa sebagai Jokowi itu ikut menyaksikan laga timnas Indonesia versus Vietnam kemarin malam. Pada laga malam itu, timnas Indonesia sukses mengantongi 3 poin atas Vietnam. Skuad asuhan Shin Tae-yong menang 1-0 pada laga tersebut. Kemenangan tersebut membuat mimpi timnas Indonesia menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia makin terbuka. Timnas Indonesia saat ini sukses menempati posisi runner-up klasemen grup F. Skuad Garuda mengoleksi 4 poin dari 3 pertandingan. Kemenangan ini mengundang reaksi positif dari Jokowi yang jadi saksi kemenangan timnas Indonesia. Dalam akun Instagram pribadinya, orang nomor 1 di Indonesia itu menyatakan bahwa mimpi skuad Garuda ke Piala Dunia 2026 makin terbuka. Jokowi dalam postingan yang sama juga mengucapkan selamat atas kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam pada laga tersebut. Mantan wali kota Surakarta itu juga meminta timnas Indonesia agar meraup kemenangan saat bertandang ke markas Vietnam di Stadion Mai Dinh, Hanoi. Kemenangan bakal membuat timnas Indonesia mantap di posisi kedua klasemen sementara atas Vietnam. Mimpi kita untuk berlaga di Piala Dunia semakin terbuka, tulis Joko Widodo dalam akun Instagram pribadinya. Selamat, mari kita doakan dan beri semangat agar kemenangan juga dapat diraih timnas Garuda saat berlaga di kandang Vietnam nanti lanjutnya. Untuk meraih kemenangan di Stadion Mai Dinh bukanlah tugas yang mudah bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia tercatat belum pernah menang lagi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Vietnam selama 2 dekade. Sepakan titik putih Vigo Denis sukses menyelamatkan timnas U20 Indonesia dari kekalahan atas Cina pada laga uji coba internasional di Stadion Madia Senayan, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Timnas U20 Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Skuad asuhan Indra Syafri itu mendapatkan peluang pertama lewat tandukan Arkan Kakak memanfaatkan umpan dari tendangan bebas Rizky Afrizal pada menit keempat. Cina kemudian membalas 5 menit kemudian lewat tembakan Tang Rui, tetapi bisa ditepis oleh Ikram Al-Ghifari. Timnas U20 Indonesia kecolongan gol lewat situasi sepak pojok. Berawal dari umpan silang dari sisi kanan, Cina sukses mengkonversinya lewat tandukan Peng Xiao pada menit ke-15. Skor 0-1 untuk Cina. Timnas U20 Indonesia tersengat usai tertinggal 1 gol. Arkan Kakak mendapatkan peluang matang usai menerima umpan dari Rizky Afrizal.
Namun tembakannya masih belum mengenai sasaran. Rahmat Syawal melakukan tembakan melengkung dari luar kotak penalti pada menit ke-40. Namun, tembakannya ditepis oleh Sie Gongbo. Tidak ada peluang di sisa waktu babak pertama, skor 0-1 untuk keunggulan Cina. Indra Syafri memasukkan Tony Firmansyah dan 2 pemain lain di babak kedua untuk menambah intensitas serangan Timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal babak kedua. Namun, Cina dengan tenang mampu kembali keluar dari tekanan dan menguasai pertandingan setelah 10 menit babak kedua berjalan. Gempuran Timnas U20 Indonesia membuahkan hasil usai Tony Firmansyah ditekel oleh bek lawan di dalam kotak penalti dan wasit tanpa ragu menunjuk titik putih pada menit ke-90. Vigo Denis sukses menyamakan kedudukan usai menuntaskan tugasnya sebagai eksekutor dengan baik. Skor 1-1 pada menit ke-1. Gol tersebut sekaligus menutup jalannya babak kedua dengan skor imbang untuk kedua tim.